Namanya Lely, kelas 2 SMP, tinggal di desa Dampung Raya, Kalimantan Selatan. Ia harus memutuskan satu hal yang bukan soal cita-cita, tapi soal bisa atau tidaknya. Ia terus sekolah. Maunya di sini, tapi kan bilang mereka mau tutup. Kalau nenek mintanya tetap di sini gimana? Ya kalau nenek bilang tetap di sini, ya tetap di sini. Inginnya SMA-nya masih tetap di sini saja. Kan kasihan teman-temannya kalau nggak bisa keluar, kasihan. Butuh biaya, bayar kos, bayar sekolah. Satu-satunya SMA di desa Lely selama ini hanya menumpang di gedung SMP dan status itu terancam dicabut. Kalau benar-benar ditutup, Lely dan puluhan anak lain di desanya harus memilih berhenti sekolah atau menempuh lebih dari 30 km jalan berlumpur setiap hari. Nanti kita akan cari tahu bagaimana nasib sekolah ini. Tapi sebelum sampai ke Dampung Raya, ada satu desa lain yang ingin kami ajak Anda kunjungi lebih dulu. Desa yang kami datangi 2 tahun sebelumnya dengan jalan yang sama-sama membuat tim kami jatuh bangun di perjalanan. Dua tahun sebelum kami bertemu Lely, tim Indonesiaku lebih dulu menyusuri Dusun Jelau Belangiran di Kalimantan Barat. Kabupaten Landak sudah lama jadi salah satu kantong kemiskinan di provinsi ini. Padahal jaraknya hanya sekitar 62 km dari Pontianak, ibu kota provinsi. Masyarakat tepi sungai di Dusun Jelau Belangiran sebagian besar merupakan petani kelapa sawit yang pada kesehariannya pergi meladang. Namun kondisi penuh ironi yang dihadapi sehari-hari membuat mereka tak meraup pendapatan sepadan. Ikuti kami menelusuri kehidupan masyarakat di sini dan turut merasakan langsung bagaimana mereka dapat bertahan hidup. Selamat datang di Indonesiaku. Jalan ini sudah masuk proyek pembangunan pemerintah provinsi sejak 2017. Tapi 8 tahun kemudian, kenyataannya masih seperti saat kami masuk ke lokasi ini. Jadi di tengah perjalanan ini tidak jarang ban motor yang saya naiki sering terhambat di tengah-tengah lumpur yang sangat tebal seperti ini. Harus dibantu dengan menapaki kaki ke tanah atau bahkan didorong oleh teman-teman yang sedang bersama saya ini menuju ke Dusun Jelau Belangiran. Yuk Mas! Perjalanan yang seharusnya hanya 30 menit hari itu terpaksa ditempuh dalam 2 jam penuh. Di sepanjang bekas perkebunan kayu mabang, Titin dan saudaranya menggali getah damar dengan tangan kosong. Ini adalah bahan baku kosmetik dan cat yang tersembunyi di akar pohon. Perusahaan pengolah kayu di sini tak mempekerjakan warga setempat. Jadi damar jadi satu-satunya celah pendapatan dari lahan ini. Ibu melakukan pekerjaan kayak gini udah jadi keseharian ibu atau gimana Bu? Tergantung enggak sih, kalau lihat cuaca juga. Kalau cuaca buruk ya nggak pergi. Tergantung ini juga nggak sih Bu kondisi pohon mabang ini
setiap harinya emang ada yang ditebang atau gimana, Bu? Emang udah ditebang sih. Emang udah ditebang. Jadi Ibu tahu nih tempat-tempat yang udah bekas tebang pohon kayu mabang, terus Ibu cari si damar ini. Emang nggak akan pernah habis gitu, Bu, damar di sini? Enggak, biasa kan ada yang ketinggalan di anu mabangnya nih. Itu enggak di anu orang, kali orang, biasa masih ada damarnya. Bu, kalau dijual ini damar berapa emangnya, Bu? 1 kilonya 3.300, kadang 3.200. 3.000 rupiah, Bu? Mabuk. Aduh, dalam banget, Bu, ya? Iya, nggak apa-apa. Biasa sampai sini ya. Seharian penuh di bawah terik tanpa tempat berteduh, Titin dan saya berhasil mengumpulkan 3 karung getah damar. Upah yang ia dapat hari itu hanya Rp25.000. Cukup untuk nafkah keluarga hari itu saja. Juliana, perantau asal Jawa yang sudah 50 tahun tinggal di Jelau Belangiran, memilih menyadap karet ketimbang sawit. Hasilnya dititipkan ke anaknya yang bekerja di Pontianak. Ibu udah berapa lama ini ngambil getah karet gini? Oh, pokok sejak dari tahun 80. Bapak meninggal gitu, ibu sampai jam 1 malam terjun motong. Nggak malu-malu sama anak kampung, yang penting anakku sekolah. Kenapa Ibu nggak bertani sawit, Bu? Petani sawit nggak ada kan, dianjuran dulu. Penghasilan Ibu dari hasil mengambil getah karet ini, itu kira-kira berapa sih, Bu? Kalau dijual per kilonya itu berapa? Kalau jual kata dulu murah, baru Rp5.000 per kilo. Biasa kemampuan ibu 10 kilo sepagi gitu. Cukup, Bu, untuk menghidupi biaya sama Ibu dan anak-anak dari penghasilan ngambil getah karet ini? Secukup-cukupnya, ya itulah kita tambahan. Kondisinya kan di kampung Ibu sampai saat ini pun belum masuk listrik ya, Bu, ya? Belum. Nah ini ya. Ibu ya, ada harapan Ibu nggak sih, Bu? Boleh. Mudah-mudahan lah, kirimlah ke desa saya yang gini, supaya ibu itu bisa akhir ayat yang dipanggil nanti bisa melihat cerah dunia. Selain krisis air bersih, Jelau Belangiran belum pernah merasakan listrik sejak Indonesia merdeka. Kabelnya terputus tepat di jalan yang menghubungkan dusun ini dengan dusun tetangga. Harapan ibu mudah-mudahan cucu-cucunya nanti bisa udah nyala itu, ada listriknya, bisa ibu dipanggil dengan buat puasa, ya tenang lah hati meninggal dunia gitu. Satu-satunya bangunan sekolah di Jelau Belangiran ini tampak sepi. Koridor kelas kosong, sementara anak-anak disuruh ramai bermain di pemukiman. Anel kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kenapa nggak datang ke sekolah? Guru jarang masuk. Kenapa Pak Guru jarang masuk? Karena jauh. Jauh. Pak Guru jauh datang ke sekolahnya Anel. Emang Pak Gurunya Anel datang dari mana untuk ngajar di sini? Dari Pontianak. Ada berapa guru yang ngajar di sekolah Anel? 3. Ada 3. Semuanya datang dari jauh. Anel kepengen nggak sih ada guru yang emang rutin mengajar Anel setiap hari di sekolah gitu? Kepengennya seperti itu. Padahal 60% warga Jelau Belangiran adalah anak-anak yang berhak mendapat pendidikan layak. Siang tak ada guru, malam hari mereka tetap belajar gelap-gelapan tanpa listrik.
2 jam dari Dusun Merau, kami tiba di Dusun Guntem Bawang, wilayah perbatasan yang punya cerita ekonomi tak kalah unik. Musim kemarau di sini justru jadi musim panen terong asam, komoditas yang dijual bukan ke pasar Indonesia, tapi langsung ke pusat ekonomi Sarawak di Kuching, Malaysia. Untuk menjual hasil bumi ini, warga Guntem Bawang hanya perlu berjalan kaki melewati patok batas negara. Toleransi turun-temurun antara dua desa yang dulunya satu keluarga besar sebelum pergeseran patok memisahkan mereka jadi dua kewarganegaraan. Taruh ratus. Pak Ika udah berapa lama nih berjualan di sini? Ini sudah lebih 10 tahun sudah. Sudah lama ya? Sudah lama. Oke, kalau boleh tahu emang dulunya Bapak orang Suruteng Bawang juga ya? Emak saya dari sana kawin sini. Itu. Macam itu. Oh, nah terus kalau sekarang nih kalau di Sapit berjualannya hanya menerima ringgit aja. Ini RM5 saja sebab ini rupiah susah sedikit mau tukar. Kucing sana. Banyak warga juga dari Guntem Bawang yang belanja ke sini, Pak. Ramai juga sebab mereka memang dekat dengan sini. Kalau pergi Endekong sana kan dia jauh lagi. Kalau pergi sini memang biasalah dekat. 2 jam didorong di lumpur demi 30 menit perjalanan. Itulah Jelau Belangiran. 2 tahun sebelum kami berangkat lagi ke Kalimantan, kali ini ke ujung selatan Pulau Borneo, tempat Leli dan neneknya menanti kabar tentang sekolahnya. Sebentar lagi, perjalanan menuju Dambung Raya 2 tahun setelah kunjungan pertama kami. Dan ternyata jalannya membuat kami jatuh, benar-benar jatuh di tengah lumpur. Kembali berpijak di Pulau Borneo usai 2 tahun berselang. Desa Dambung Raya, sekitar 30 km dari pusat kecamatan Bintang Ara, sudah lama jadi wilayah terisolir di Kabupaten Tabalong. Pertanyaannya, setelah 2 tahun, adakah yang berubah? Gak ada jalanan pilihan lain. Jadi ya dinikmati lah seperti ini. Lahir sudah seperti ini jalannya. Dari sebelum Bang Subari lahir jalannya kayak gini? Iya, kayak gini terus. Bang Subari sekarang umurnya berapa emang? Udah 29 tahun. Waktu saya kesini sekitar 2 tahun lalu memang banyak lumpur ya? Iya, memang dari dulu memang lumpur kayak gini terus. Emangnya nggak pernah ada yang ini Bang warga sini mengajukan gitu? Buat perbaikan jalan? Untuk mengajukan sudah sering. Seringan, cuman belum ada respon dari pemerintah kabupaten, kemungkinan ada yang diperbaiki daerah lain.
Setelah 15 km, ada sedikit perubahan, sepotong jalan yang kini sudah dicor. Ternyata nggak semua titik masih sama, ada yang sudah berubah walaupun hanya sebagian kecil. Ini yang kami lewati, jalannya sudah dicor. Waktu dulu lewat sini sampai ada insiden mobil terpleset, tapi sekarang sudah seperti ini. Tapi ruas jalan cor itu ternyata sangat pendek. Setelahnya, kami kembali berjibaku dengan kubangan dan tanah merah. Sampai akhirnya, motor yang saya tumpangi ikut tergelincir. Halo Ibu, ya Ibu maaf dengan Ibu siapa? Ibu Hermina. Bu Hermina. Ibu ini dari mana mau kemana? Dari Meho mau pulang, tapi rumah bertempat di Kalahang, Oh gitu. Desa Kalahang. Di Desa Kalahang, Iya, di dekat RT 3. kecamatan. Jauh lagi sana, Oh. Desa Wayau. Oke, Ibu dalam rangka apa Ibu datang ke dalam? Oh, saya kan guru, jadi kan ngajar Oh. SD, Oh, ngajar situ guru kan? Ibu mau ngajar? Iya, ngajar dari Kalahang ke Meho. Ibu bawa motor sendiri Iya, ini? motor ini. Ini? Sama bapak tadi. Oh, gimana Ibu menempuh perjalanan seperti ini Bu? Sebenarnya kalau mau naik ya inilah sudah, nggak ada jalanan pilihan lain. Jadi ya dinikmati lah seperti ini. Ibu hati-hati, Ya, ya, Bapak sama-sama. hati-hati di Ya. jalan ya. Ya. Kami ke arah Dambung ke sana. Ya, selamat Ibu jalan Ibu pulang. menikmati Iya. seperti ini. Iya, mari Pak, Bu, Iya. mari. Seorang guru menembus lumpur sendirian demi mengajar anak-anak di desa tetangga. Setelah 5 jam perjalanan, barulah jembatan gantung di kejauhan menandakan Dambung Raya sudah dekat. Akhir tahun 2022 jadi kali pertama saya bertemu Bu Sarimah, lansia Dayak Lawangan yang lihai membuat kerajinan rotan. Kini masa panen padi membuatnya dan hampir seluruh warga Dambung Raya turun ke sawah secara gotong royong tanpa upah demi persediaan pangan bersama. Ibu, akhirnya main lagi nih ke rumah. Ya ampun. Bu Sarima, apa yang paling terasa nih perbedaan waktu pertama kali saya kesini sama yang sekarang? Perbedaannya itu karena kita sudah dikasih penerangan. Jadi ada kemajuan sedikit untuk Syukur ya saving Bu. penerangan listrik. Cuma satu, tetap pada keluhannya jalan. Tambah parah dari yang kemarin. Bukannya yang lain nggak penting, tapi kalau memang jalan kita sudah bagus, jadi segalanya itu pasti ada kemajuan lebih besar lagi. Harga-harga bisa Harga-harga tinggi. barang, ya seperti karet, kemiri, seperti yang ini nanti harga 25 bisa 30. Kan orang datang ke rumah. Instalasi listrik baru dirasakan warga Dambung Raya awal 2025 dan itu pun belum merata. Sementara hasil anyaman rotan Bu Sarimah hari itu hanya laku Rp25.000 di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik. Makasih, Mbak. Syukur ya Bu hari ini dapat segini. Kalau belanja itu memang selalu belanja rutin Ibu? Ya rutin. Ya cuma harganya cuma itulah mahalnya cuma segitu uang 100. Maka jalannya kita susahnya. Tapi harga barang melonjak terus, naik terus. Harga barang kita di sini malah anjlok. Karet dari 10.000 turun ke 6.000. Sementara Enggak sesuai dengan sementara Ibu kalau mau belanja apa yang mau dibeli mahal gitu. mahal. Bu Sarimah punya satu cucu yang paling ia khawatirkan masa depannya. Sebentar lagi kita akan tahu jawaban yang dari tadi kita tunggu. Inginnya SMA-nya masih tetap di sini saja. Kan kasihan teman-temannya kalau nggak bisa keluar, kasihan. Butuh biaya, bayar kos, bayar sekolah.
Sarima tinggal bersama suami dan cucu sulungnya, Leli. Sementara 3 anaknya sudah berkeluarga dan merantau. Leli ingin sekali melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, tapi satu masalah besar menghadang. Kalau kendala yang lain, masalah kapasitas sekolahan, kami memang untuk SMA masih numpang di SMP. Nggak ada gedung khusus SMA. Ini cucu ibu kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. SMP. Nah nanti mau SMA gimana itu? Mau SMA-nya rencananya dia di sini. Nggak bisa keluar-luar, dan lagi dia kan keluhannya, dia meski punya bapak, punya mama, punya nenek, dia kan masih melihat juga keadaan nenek, kakek gimana, mama bapak gimana. Jadi lebih baik di sini. Sebab di sini kan bisa nyadap sendiri, panen sendiri, punya beras sendiri, nggak beli-beli. Kalau sampai SMA nggak ada lagi di sini, ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan dan sangat. Pokoknya bilangnya aku kalau SMA nggak ada di sini, kami nggak mau turun di sekolah. Habis di SMA, habis di SMP. Maka itu yang bikin aku sakit hati. Oke, jadi ibu nggak pengen sampai dengan anak turunan cucu ibu jangan sampai putus sekolah. Ironis, di tengah gencarnya program makan bergizi gratis dari pemerintah, anak-anak di Dambung Raya justru kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Ada sekitar 49 siswa SMA Negeri 1 Bintang Ara yang berdomisili di desa ini selama ini menumpang di ruang kelas SMPN 4 Haruai sebagai sekolah cabang. Sebab sekolah induknya berjarak 5 jam perjalanan. Kendala yang berbeda masih dihadapi oleh Desa Dambung Raya dalam sektor pendidikannya, yaitu mereka yang mau masuk SMA, ini SMA jarak jauhnya mau ditiadakan. Artinya SMA induk yang berada di SMA 1 Bintang Ara akan kembali ke gedung awalnya karena mereka statusnya di Desa Dambung Raya ini menumpang di gedung milik SMP. Jadi hal ini menimbulkan polemik, orang tua murid protes akan hal ini dan menginginkan SMA tetap ada di dalam Desa Dambung Raya. SMA ini karena dia statusnya pilihan, jadi akan ditarik karena statusnya ini masih menumpang di bangunan SMP. Maunya di sini, tapi kan bilang mereka mau tutup. Kalau nenek mintanya tetap di sini gimana? Ya kalau nenek bilang tetap di sini, ya tetap di sini. Kalau tetap di sini kan nggak bisa melanjutkan dong. Ya nggak apa-apa, antar sama nenek. Inginnya SMA-nya masih tetap di sini saja. Kan kasihan teman-temannya kalau nggak bisa keluar, kasihan. Butuh biaya, bayar kos, bayar sekolah. Sebenarnya apa sih yang kenapa nggak mau sekolah di luar sih? Karena jalannya becek dan butuh biaya yang banyak. Jika SMA jarak jauh ini benar-benar ditutup, Leli terancam putus sekolah. Sehari-hari ia membantu neneknya menoreh getah karet yang harganya juga sedang anjlok dari Rp15.000 jadi hanya Rp6.000 per kilogram. Sampai naskah ini ditulis, nasib SMA ini masih jadi polemik yang belum selesai. Atau bahkan sekolah ini sekarang sudah tidak ada. Kesulitan serupa dirasakan Samyati. Di usia senja, ia tetap turun ke sawah setiap musim panen. Sekitar 20 karung gabah jadi bekal hidup setahun ke depan baginya dan suaminya yang sedang sakit. Saya ini di sini, lahir di sini, anak sudah 6, bercucu, sudah buyut ada sini. Kenapa ibu sudah punya anak, cucu,
masih datang ke ladang seperti ini? Iya, ke ladang apa untuk makan hari-hari. Ini ngambil daun untuk obat. Iya, untuk obatnya sakit di sininya. Sakit kepala, sakit ininya banyak penyakit. Pendapatan sama kebutuhan ibu nggak sepadan ya? Bahan pokoknya mahal. Mahal. Mudah-mudahan presiden nih membaiki jalan masyarakat. Suaminya, Pak Kenter, sudah setahun terbaring sakit gula darah. Tak ada puskesmas atau rumah sakit di desa ini, hanya posbindu yang datang sebulan sekali. Saya boleh lihat ya Pak, lukanya ya. Ini rasanya gatal ya Bapak ya? Gatal. Jangan sering digaruk ya Pak. Paksa aku garuk, Jangan. gatal. Jadi Pak Genter ini suaminya Bu Samiati sudah sekitar 1 tahun ya Pak mengidap gula darah seperti ini. Dan di sini untuk berobat tidak ada fasilitas kesehatannya, puskesmas tidak ada, apalagi rumah sakit. Sini nggak ada akses. Seandainya pemerintah daerahnya lebih peka terhadap masyarakat yang ada di desa terpencil seperti ini, mungkin Bapak nggak terbengkalai seperti ini sakitnya. Jelau Belangiran dan Dambung Raya terpisah ribuan kilometer dan 2 tahun waktu pengambilan gambar. Tapi keduanya punya jalan yang sama-sama belum diperbaiki sejak bertahun-tahun lalu. Jalan yang bahkan sempat menjatuhkan kami sendiri di tengah lumpur di 2 lokasi yang berbeda. Dan di ujung jalan yang sama-sama belum diperbaiki itu, ada Anel yang belajar tanpa guru tetap dan ada Leli yang terancam putus sekolah karena satu-satunya SMA di desanya yang mungkin sekarang sudah tutup. Jalan yang tak kunjung sampai ternyata selalu berujung pada hal yang sama. Masa depan anak-anak yang harus menunggu lebih lama dari seharusnya.